Ikulah sifat rendah hati ala masyarakat Nusantara. Mereka mengatakan indak meninggikan diri surang, biarlah kenyataan saja na menampakkan. Jadi, kata pancak jo silek akhirnya susah untuk dibedakan. Saat iko, sesudah silek Minangkabau itu dipelajari di orang luar, mereka mencaliakkan kepada kita bagaimana serangan-serangan mematikan itu mereka lakukan. Sabananyo, keangganan tua silekko untuk dapat dipahami. Sabananyo, keangganan tua silekko dapat dipahami karena Indonesia alah dijajah di bangsa Belanda selama ratusan tahun. Jo mempaliekkan kemampuan batampuan tentu saja indak bisa diterima di bangsa penjajah pada masa dahulu. Jaleh iku membahayakan untuk posisi mereka. Urang nan mahia bermain silek dinamakan pandeka. Gala pandeka iko pada zaman dahulunya dilewakan secara adat di nenek mama dari nagari dan bersangkutan. Namunnya pada zaman penjajahan galako dibakukan di pemerintahan Belanda. Sesudah lebih dari 100 tahun dibakukan, masyarakat adat Kota Tangah, Kota Padang akhirnya mengukuhkan kembali gala pandeka pada tahun 2000. Pandeka ko memiliki peranan sebagai paripaga dalam nagari, sehingga mereka dibutuhkan dalam menciptakan nagari nan aman, jo tentram. Pada tanggal 7 Januari 2009, Wali Kota Padang, Haji Fauzi Bahar, dia gala pandeka Rajonan Sakti dek nenek mamak Kota Tangah, Kota Padang. Galai ko dia sebagai penghormatan dek upayoinyo menggiatkan kembali aktivitas silek tradisional di kawasan Kota Padang. Jo mamang inyo adalah pasilek cuo pada masa mudonyo, sehingga gala itu layak diberikan. Di antara banyaknya aliran silek nan ado di Minangkabau, ado yang namanya silek kucing hitam. Silek kucing hitam pertama sekali didirikan oleh Muhammad Zain pada masa penjajahan Belanda pada tahun 1930. Murid pertama dari Muhammad Zain kemudian membawa dan mendirikan silek kucing hitam di Payakumbuh pada tahun 1970. Kemudian murid dari Muhammad Zain beristri Kamungo, tepatnya di Batu Labi. Muridnya bernama Mas Nasir. Mas Nasir ikulah nan kemudian mendirikan silek kucing hitam di daerah Mungo, yang sampai saat iko alah generasi keampe nan ado di Mungo. Sebagaimana silek Minangkabau lainnya nan harus memenuhi syarat sebelum murid belajar silek. Murid haruslah menyediakan bareh, panjai, pisau jo kain kafan sebagai simbol jika alah menjadi murid. Bagaimana perguruan silek lainnya, silek kucing hitam juga mempunyai jurus nan hanya ado di perguruan iko dan disabui jo jurus perguruan. Setiap perguruan silek pastilah ado nan namanya ilmu kebatinan
tamasuk juo sile kucing hitam. Yang lebih ke arah ube-ubean atau disabui juo jo tabib. Tapi hal tasabui indak lapeh dari keriduan Tuhan, di mano tadape kato-kato. Lahianyo sile mencari kawan, batinnya sile mencari Tuhan. Tapi hal tasabui indak lapeh dari keriduan Tuhan, di mana terdapat kato-kato lahianyo sile mencari kawan, batinyo sile mencari Tuhan. Sile Minang merupakan suatu seni bela diri tradisional khas anak nagari di Minang, nan alah bakambang sajak lamo. Sile nan sabana asli dari Minang, menurut orang tua-tua disabui junamo sile tuo. Di samping iko, ada juga aliran sile nan alah lamo tanamo di nagari-nagari tertentu. Contohnya Sitarala, Kumango, Lintau, Luncua, Pawua, Gulotare, Harimau, jo lain sebagainya. Umumnya ada persyaratan nan harus dipenuhi sebelum murid baraja sile. Murid harus menyediakan bareh, panjai, pisau, jo kain kafan. Nan mano adalah simbol dari sifat orang pandeka Minang. Musuh indak dicari, kok basuo pantang dielakkan. Ada beberapa macam bentuk dari sile. Yang pertama, sile pancak nan lebih mengatangahkan seni pementasan atau randai. Nan kedua, sile prestasi, berupa ulah ragu nan menurut aturan-aturan IPSI. Nan ketiga, sile tradisi, sile nan sabana sile untuk awak penjago diri. Waktu nan ditentuan untuk baraja sile tradisiko kadang malam hari bagai, umumnya sesudah sembahyang Isya. Murid-murid nan baraja biasanya tagak baputa mengaliliani galanggang tampik baraja sile, di mana guru melatih juman jago keselamatan murid-murid sadonyo. Wilayah Minangkabau di bagian tengah Sumatera, sebagaimana daerah di kawasan Nusantara lainnya, adalah daerah nan subur jupang hasil rampah-rampah sejak abad pertama Masehi. Dek karena itu, tentu saja ancaman-ancaman keamanan bisa saja datang dari pihak pendatang ke kawasan Nusantara ko. Jadi, secara fungsinya sile dapat dibedakan menjadi dua, yakni sebagai penjago diri jo paripaga nagari. Untuk dua alasanku, mangkonyo masyarakat Minangkabau pada tempo dulunya paralu memiliki sistem pertahanan nan ancak untuk mempertahankan diri jo nagarinya dari ancaman musuh pabilo sajo. Sile indak sajo sebagai alat untuk bela diri, tapi juga mengilhami atau menjadi dasar gerakan berbagai tarian jorandai dalam Minangkabau. Emral Jamal Datuk Rajo Mudo pernah menjalehan bahsonyo pengembangan gerakan sile menjadi seni adalah strategi dari nenek moyang Minangkabau supaya sile selalu diulang-ulang di dalam masa damai jo sekaligus untuk penyaluran energi sile dan cindaruang angin jo kare untuk menjadi lambut jo tanang. Sementara itu, jika dicaliak dari sisi istilah, kata pencak sile di dalam pengertian para tua sile adalah mancak jo sile. Perbedaan dari kata itu adalah kata mancak atau dikatakan juga sebagai bunga sile adalah berupa gerakan-gerakan tarian sile yang dipamerkan di dalam acara-acara adat atau acara-acara resmi lainnya. Gerakan-gerakan untuk mancak diupayakan serancak mungkin, dek karena untuk pertunjukan. Kata sile itu surang bukanlah untuk tari-tarian, melainkan suatu seni pertempuran dan dipergunakan untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Sehingga gerakan-gerakan sile ini diupayakan seketik bana, capek, tapek, cuma lumpuhan lawan. Para tua sile mengatakan juga, jika memancak di galanggang, kalau basile di muka musuh. Dan artinya,
jiko melakukan tarian pancak di galanggang rami, sedangkan jiko basile untuk menghadapi musuh. Dek karena itu, para tua silik jarang adonan nio mempertontonkan keahlian mereka di muka umum. Bagaimana langkah-langkah mereka dalam melumpuhkan musuh. Dek karena itu, ketika ada acara festival silik tradisi Minangkabau, penonton acok kecewa jika mengharapkan dua guru gadang turun ke galanggang mencaliakkan bagaimana mereka saling sarang, jo saling mematahkan diri, jo gerakan yang mematikan. Sebab kedua tua sile itu hanya melakukan mancak sarato berupaya untuk indak saling menyakiti lawan main. Karena menjatuhkan tua silik lain di dalam acara bisa memiliki dampak indah ancak untuk tua silik nan kalah. Dalam kegiatan sehari-hari, jika seorang guru silik ditanya apakah mereka bisa bersilik, mereka biasanya menjawab secara halus cuma mengatakan bahasanya mereka hanya bisa mancak. Padahal sebenarnya mereka itu mengajarkan tentang silik. Jadi non membuat mendiri ke perguruan di situ Muhammad Zen dekat tu zaman penjajahan betul lebih kurang tahun 1930. Di tahun 2019 lah kami baru terdaftar di perguruan di situ. Nak kita di Kota Purong terdaftar di kabupaten. Mungkin toluk kan, tu tandono ilmu ko, redolo cako, dah redolo mungkin ko are. Kalau yuk, dah biko bel lah bangsa do, kebal lah bangsa do, padahal sih non cuci kan, itulah limu redolo berlalu. Kalau redolo lah turun, baru situ aku cako kebatian aku jalan. Perguruan itu banyak yang namanya kecil. Ada yang kecil mu'alim namanya, ada yang kecil sijam namanya, Kecil Bapalu. ada yang kecil bapalu namanya. Kalau silat kucing tampo mengenai keunggulan, bukan keunggulan spesialnya. Yang spesialnya mengenai keobat-obatan lain. Misalnya larinya bahasa orang ini tabib. Umpamanya digigit ber, kan? Digigit yang berbisa-bisa lah.
lahirnya Sile mencari kawan, batinnya Sile mencari Tuhan. Sebenarnya bukan Tuhan yang dicari, mencari redho Tuhan. Kalau redho Tuhan lah dapet, kasih sayangnya lah dapet, tentu apa yang kita inginkan tentu bisa. Nah, itu namanya jurus apa tuh? Oh, jurus perguruan. Kan begini tuh kita masuk ke jurus tunggal bakuci. Tangan kosong. Belanda. Jurus tuh. Kau tuh namanya Penghormatan sampai belabi. Penghormatan dua labik.